Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, amma ba'd. Para salikin, para muridin, para jamaah rahmatullah, mari kita bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan senantiasa berselawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Mari kita melanjutkan setelah kita bersyukur dan berselawat. Semoga kita mendapatkan maunah dari Allah dan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kita disampaikan dari pendapat Syekh Abdullah Al-Mubarak. Beliau mengatakan min fitnatin nisa allati khadaran nabiyyu minha, ya, di antara para fitnah ujian para nabi, ya, itu adalah diperingatkan fitnah itu, ujian itu dari para istrinya. Annahunna yadkhulna alal azwajil qati'ah lil qarabah. Istri itu kadangkala kamu nggak usah terlalu dakwah, cari duit aja yang banyak, ya, akan memasukkan kepada para suami yang perilakunya itu bisa qati ahlil qarabah, jadi bisa memutus tali persaudaraan kadangkala dari istri. Jangan membantu itu, jangan dari pihak kamu saja, kalau membantu saya saja karena saya yang megang duit, kata perempuannya itu. Suami yang baik, istri yang baik, keluarga kanan dibantu, keluarga istri dibantu. Tidak boleh bang jindi, ya, tidak boleh membeda-bedakan. Tapi kadangkala yang tahu punya duit kan istri, yang megang istri, kadangkala diutamakan. Udah, kalau gitu putus aja kekerabatan dengan keluarga kamu. Ujian. Wa yuhawisnahum li'adnal makasib. Para istri itu biasanya sangat membutuhkan untuk pekerjaan-pekerjaan. Enggak apa-apa, tadi apa, yang penting duitnya akeh. Kan gitu kan? Makasib azyadata ala fitnatin syahwat wal mail. Dan untuk mendapat tambahan, dan itu semua bisa berkecondongan untuk syahwat-syahwat dunia. Karena itu biasanya orang laki yang korupsi biasanya didorong oleh gaya hidup perempuannya. Nah, ini yang perlu kita sebagai orang laki bisa menempatkan diri. Mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabima bi ulumiyya fitarin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kana Hatimul Asam yaqulu al-mar'atu shalihah imaduddin wa imaratul bait. Syekh Hatim Al-Asam mengatakan wanita yang baik adalah tiang agama. Kadangkala orang beribadah tidak bisa lebih konsentrasi. Karena apa? Karena godaan istri kadangkala. Diajak sholat, diajak ini, ada aja. Dan orang yang berani kepada suami mengkritik, melawan itu kan istri. Orang lain nggak berani. Lah, 90% itu orang istri. Ikatan suami takut istri. Di dunia itu 90% istri. Enggak, karena apa? Bukan enggak berani, enggak mau, tengkar. Betul ya bapak-bapak ya? Maaf ya. Daripada congkrah lebih baik diam deh. 90% suami itu istri. Ikatan suami takut istri. Udah enggak ada. Sehebat-hebat laki di luar pidato 3 jam, begitu di rumah ya dia bukan siapa-siapa. Itu wajar. Nah, karena itu sabar, ya. Maka dengan demikian imaduddin, istri yang baik diajak sholat iya, ya. Wa imaratul bait,
dan imarahnya dan tiangnya keluarga. Kalau keluarga nggak baik, hubungan suami istri nggak baik, ya udah goyah. Karena itu yang satu harus sabar. Orang laki itu harus sabar. Diapa-apain orang istri harus sabar. Wa'auna 'ala ta'at. Ya, bahkan ya istri itu bisa juga mendorong kepada ketaatan. Ada istri yang baik banyak. Ya. Wal mar'atul mukhalifati tudhibu qalbis sahibah, sedangkan wanita yang tidak baik akan melecehkan suaminya. Ibu-ibu, bapak-bapak takut pada istrinya? Bukan takut, tapi nggak mau rame. Betul ya bapak-bapak ya? Ya. Bukan takut, timbangannya rame, gitu kan? Padahal istri kadang-kala juga melecehkan suaminya, kowe ku sopo. Karena yang tahu kelemahan kita itu kan istri. Orang lain melihat baiknya saja kepada kita, tapi yang tahu kejelekan kita kan istri. Nah, kadang-kala istri itu yang digoleki, yang didelok pada suami itu jeleknya. Ya, maaf ya. Wa ya dhahikatun, sembari dia tertawa, alah bojoku rek. Kadang-kadang kan gitu. Nah, inilah yang penting, muasyarah, hubungan suami istri sebaiknya dijadikan sebuah kehidupan yang harmonis, saling meletakkan pada posisi masing-masing. Tapi biasanya para wali itu digoda oleh istrinya, sehingga wali itu apa? Ndekem di kamar, ya. Nggak bisa begini-begini. Ya udah, apalagi yang dikerjakan? Dekat dengan Allah akhirnya. Ya karena apa? Begini nggak boleh, gini nggak boleh, ya wes nyekel tasbih ngalor ngidul. Nah, gitu. Bapak-bapak yang senyum itu kelihatannya merasakan ini. Oke, kita lanjutkan. Allahu Akbar. Wa kana Abdullah ibnu Umar yaqul alamatu kaunil mar'ati min ahlin nar. Tanda adanya seorang wanita termasuk penghuni neraka adalah yang bagaimana? Antadhaka li zaujiha idza aqbala. Kalau ia tertawa kepada suaminya ketika suaminya datang. Wa tahu nuhu idza adbar, dan dia bergirang-riang mengkhianati ketika suaminya lagi cari kerja. Kalau datang bawa duit, seneng. Tapi kalau sudah keluar, ya dia senyum aja, tenang aja, merdeka, mau apa saja, gitu ya. Maaf dengan segala hormat. Nah, maka dengan demikian, wa kana Sakikul al-Balhi, Syekh Sakik al-Balhi yaqulu, beliau mengatakan, li imrati law kana ahlu ya balhakulhum ma'i wa anta alin. Seandainya penduduk Balhi, satu daerah Balkan seluruhnya bersama saya, kata Syekh Sakik tadi, maqatada ala hifdzi dini, sementara kamu masih membebani saya, ya, maka saya tidak akan bisa menjaga agama saya. Maqatada ala hifdzi dini. Karena memang antara beragama yang baik ada hubungannya dengan beristri, berkeluarga yang baik. Kalau berkeluarga yang baik biasanya beribadahnya baik. Tapi kalau berkeluarganya agak congkrah biasanya nggak tenang. Nah karena itu mengapa banyak juga para wali-wali itu ada yang tidak menikah daripada digoda. Kecintaannya terbagi pada istri. Lebih baik al-mahabbah ila rasul ila illallah. Nah, Syekh Al-Madani juga mengatakan saka nabiyun minal anbiya ila rabbihi su'u khulqil imro'atihi. Seorang nabi di antara nabi pernah mengadu pada Tuhannya mengenai keburukan antara istri beliau. Ya, lalu Allah memberikan wahyu kepada nabi. Fa'auha Allah ilahi inni ja'altu dzalika khaddaka minal aqab.
sungguh aku menjadikan hal ya kekurangan istri kamu yang menggoda itu apa? Khatkuka minal azab, untuk mengurangi kamu dari azabmu di akhirat, karena azabmu sudah diberikan di dunia, digoda istrinya itu. Karena kamu sabar, di akhirat nanti tidak akan banyak siksaan, karena siksaannya ada di dunia, karena suaminya dipenjara kan oleh istri-istrinya itu. Nah, ini kitab loh ya, bukan saya. Dan ini pengalaman mungkin para ulama yang mengaji kitab ini karena pengalaman ya, betapa beratnya digoda oleh istri, tapi harus sabar. Wa kana Abdullah Malik Ibnu Umar yaqul, Syekh Abdul Malik bin Umar juga mengatakan, idza ta'natil mar'ata fissin, apabila telah menjadi apabila seorang wanita telah mencapai usianya tua, apa? Takimu rahimuha, maka mandul kan rahimnya. Wahtalu lisanuha, akan menjadi lesannya itu nggak enak ya saya ngomong ya. Wasa akhulukuha, ibu kalau nggak cerewet bukan ibu, dah lesannya itu maunya ngeritik anak ibu, bojone dikritik terus. Ya memang itu bawaan, senyampang usia memang begitu ya. Tapi ya ini maaf, ini bukan membaik-baikan laki ya. Wa idza ta'an rajul fissin, tapi kalau orang laki yang tambah usianya lebih tua, istajma'a ra'yuhu, maka akan sempurna pemikirannya, lebih dalam, lebih tajam ya. Wa dhahaba hittuhu, hilang kemarahannya. Apalagi orang laki tambah tua kan males, tukaran tuh males, betul ya bapak-bapak ya. Timbangannya rame ya, meneng ae wis, ora oleh ngene ya wis. Wa hasanu khuluquhu, dan cenderung hasan, baik akhlaknya. Apakah benar atau tidak? Ya tanya Syekh Abdul Malik bin Umar. Ini pengalaman beliau ya, mungkin diteliti sekian banyak seperti itu. Wa qala Hatim Asam, min alamatil mar'atis sholihah ayyakuna hasbuha makhafatallah. Di antara tanda wanita yang soleh yaitu kecukupannya adalah takut pada Allah. Semakin tua semakin takut, semakin tua semakin ingin dekat dengan Allah, itu tandanya. Wa ghina qanaah, kalau sudah kaya qanaah. Kira-kira ada enggak? Banyak ya, moga-moga murid-murid saya itu semakin tua semakin kaya, yang perempuan tidak semakin pelit. Biasanya itu semakin kaya semakin pelit ya. Bikismatilah, apa yang dibagi oleh Allah. Wa khulliyaha sakhah, dan perhiasannya adalah kedermawan. Ini penyakitnya altruistik di dalam ilmu psikologi. Orang sedih kalau tidak bisa membantu orang lain. Nah, orang tua sebaiknya begitu, gampang terenyuh melihat orang susah. Orang sekarang apa? Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. SMS kan sebaliknya sekarang ini. Yang baik adalah susah melihat orang kurang, maunya bantu aja ya. Wa bima tamlika, dan sesuatu yang dia miliki itu di dalam rangka membantu orang lain. Bapak sekalian, wa'idatuha husnu khidmatiz zauj, dan ibadahnya istri yang baik adalah bagaimana pria itu memperbagus melayani suaminya. Wah, kalau ini orang laki seneng banget itu. Pagi dibikinkan minum,
dimasakkan, bikin sambal, makan bareng. Kira-kira enak nggak bapak-bapak? Enak. Membutuhkan ya butuh. Tapi kan semakin orang tua kan nggak berani nyuruh. Bapak-bapak nggak berani kan nyuruh bikin ini, nggak berani. Lebih baik diem aja. Nah, tandanya orang masuk surga adalah orang yang sempurna di dalam melayani suaminya. Wa himmatuha ila isti'adatil maut, dan cita-citanya adalah mempersiapkan kematiannya. Karena itu saya senang mengapa bapak-bapak, ibu-ibu yang suluk ini semakin hari semakin banyak karena sudah mempersiapkan akhiratnya. Dan itu tanda minan nisa yadkhulul jannah. Ini perempuan yang akan masuk surga itu segera untuk masuk suluk, masuk thariqah karena mempersiapkan akhiratnya. Wa kana yaqulu, dan Syekh Hatim Al-Sab juga mengatakan kun ma'azawjib natika uhtika tukim dinaka bidzalik. Lazimkanlah bersama suami putri Anda atau suami saudara perempuan Anda, niscaya Anda akan menegakkan agama. Artinya ini adalah di antara bersaudara, ya kakak ipar, adik ipar, harus rukun biar saling mengingatkan, ya. Wala takun ma'abnatika au ukhtika ala zaujiha, tapi jangan melazimkan bersama dengan putri Anda atau saudara perempuan Anda atas suaminya. Ya, artinya jangan terlalu dekat dengan istri dari anaknya. Ini bahaya juga kan, gitu kan. Tufsidu alaihi diniha, kalau seperti itu biasanya ada yang merusak putri Anda di dalam agamanya. Wasakal Abu Muti al-Bulhi ila Ayyub ibnu Khalafiz Zaujatah. Syekh Abu Muti pernah mengadu kepada Syekh Ayyub bin Khalaf tentang istri beliau. Syekh Ayyub kemudian mengatakan, malam yasbir ala adza zaujah, siapa saja yang tidak sabar menghadapi perilaku yang menyakitkan dari istrinya. Ya, ini Syekh Ayyub mengatakan, ya, siapa sopo wong lek ra sabar karo bojone. Siapa orang laki yang tidak sabar dengan istrinya, jauji yang menyakitkan itu ala adza zaujati, yang istrinya menggoda ini, diledek. Kaifa yad'i allahu darajatun 'alaiha. Lalu bagaimana dia akan menggapai derajat yang tinggi di atas istri di mata Allah. Ya, pokoknya lagi kabruk enggak usah bales. Kalau dimusuhi, dihina, nggak usah balas, meskipun yang menghina istrinya. Ya, bagaimana Anda akan merasa orang yang mulia, kok sedangkan kamu kok digitukan aja marah? Bagaimana Allah akan mengasihi Anda? Bagaimana Anda akan menjadi wali saya, kata Allah, ketika engkau digoda oleh istri kok marah? Diam aja, ambil tasbih, zikir. In qadimu lahu syai'an. Ya, bukan, saya lanjutkan, ada satu kalimat. Wa kana hadul asam fi baiti kadzabatil marbutah. Sedangkan Syekh Hatim Asum mengatakan orang laki itu ini keras ya, di dalam rumah itu bagaikan hewan yang ditunggangi, hewan yang diikat. Syekh Hatim itu wali besar, tapi di istrinya di rumah nggak bisa ngapa-ngapain. In qadimul lahu syai'an, kalau disuguhkan oleh istrinya baru makan. Akala wa illa sakat tawa, kalau dia tidak nimbangkan ya puasa. Betapa dia bergantungnya pada istri dan tidak berani menyuruh istri. Lek dikasih dimakan, kalau enggak ya puasa aja. Lah inilah yang disebutkan di dalam satu hadis, saya tidak tahu ini hasan sahih,
Rasulullah mengatakan al-mar'atu fajiru ka'al fil fajir. Perempuan yang durjana itu bagaikan 1000 laki-laki yang durjana. Ya. Ya, ini kita telusuri ya hadisnya ini derajatnya apa. Wa kana Iyas ibnu Muawiyah, dan Syekh Iyas bin Muawiyah juga mengatakan isnani la adri lahuma dawa. Ada 2 perkara yang tidak ada obatnya untuk kedua perkara itu. Hakinul baul, orang yang tertahan mau pipis itu nggak ada obatnya, ya harus dipipiskan. Wal mar'atu su, dan wanita yang jahat. Angel obatnya. Ya, obatnya sabar, hanya satu, sabar. Wasayakti bastu hadzal khulqi ma'a maudhi, akan datang pemaparan tentang ini semua, dan itu semua ada di dalam Tanbihul Mukhtarin. Tanbihul Mukhtarin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, akhirnya oleh Syekh Abdul Wahab As-Sa'rani disimpulkan, wa qad darajatus salaf kulluhum 'alas sabr. Waqad, dan sungguh-sungguh, darajat salaf yang derajatnya yang dijalani dari apa? Kaum salaf, orang yang dekat dengan Allah, orang wali, kulluhum, maka mereka semua adalah 'alas sabr, selalu sabar kepada istrinya, dan tentu sabar secara umum. Ala zaujah, ini disebutkan secara eksplisit oleh Syekh Abdul Wahab As-Sa'rani, ala zaujah, atas istrinya, wa adamu muqabalatiha, dan tidak pernah akan membalas keburukan dari istrinya, karena kewajiban suami tidak boleh terkurangi atas kekurangan pengkhidmatan istri kepada suami. Urusan istri kurang menghargai, silahkan. Tapi hak saya sebagai orang laki, hak Anda bapak-bapak seorang laki, memberikan nafkah, mencarikan rezeki, tidak boleh terkurangi. Nggak boleh mengatakan kamu tidak menghargai saya, maka belanjanya saya kurangi separuh. Nggak ada, nggak boleh. Orang laki tidak boleh. Karena kewajiban ya kewajiban. Nah, jalanin aja. Nah, ini dilakukan oleh para wali-wali terdahulu. Ya, tidak pernah mengurangi ala sabar, sabarnya itu kepada istrinya, wa adami muqabalatiha, dan dia tidak akan pernah membalas atas kekurangan keburukannya dari istrinya. Au adabiha ila limaslahatiha, dan mereka mendidik tata krama untuk kebaikannya itu pada istrinya sambil mendidik. Bapak sekalian, apa yang kita ambil dari 2 pengajian terakhir ini? Bahwa manusia itu selalu diuji, dan ujian pertama itu selalu dalam keluarga. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Sesungguhnya hartamu, anak-anakmu, bahkan di ayat lain juga istrimu itu juga adalah fitnah. Jadi Bapak sekalian berani berkeluarga, berani punya istri, berani menanggung fitnah. Diuji. Kalau nggak siap untuk diuji, ya nggak usah nikah. Gitu loh. Ketika diuji, sabar. Jangan pernah membalas atas kemarahan istrinya kepada kita. Meskipun kita benar, meskipun istri yang salah, maka kata kuncinya satu, sabar. Karena sabar ini adalah untuk meningkatkan derajat kita di mata Allah. Disebutkan tadi kan, kafa yada'i Allahu darajatan 'alaiha. Kalau engkau marah, bagaimana engkau akan diangkat derajatmu? Kok gitu aja marah? Memang lagu lu
begitu saja kok marah. Nggak usah marah, tenang aja. Sambil berzikir hatinya ditata. Demikian, kemudian ditutup oleh Syekh Abdul Wahab Sa'rani, walhamdulillahirabbil alamin wala haula wala quwata illa billahil azim. Semoga kita semua selalu memuji pada Allah, tidak ada daya kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih Bapak sekalian. Ada 2 ngaji spesial, 2 pertemuan ini sangat spesial dan ini memang harus disampaikan. Masa kita harus meloncati kitab, kan tidak mungkin. Harus kita baca, kita analisa, kita lakukan. Bapak sekalian, untuk Kamis depan adalah adab seseorang dari orang alim, orang tasawuf itu apa? Tarku tolibi riyasah hatta tafja'ahum. Tidak menuntut jabatan sampai jabatan itu memang takdirnya Allah. Nah, jadi tidak boleh orang itu ambisius, tidak boleh. Ambisi, keinginan boleh, tapi tidak boleh ambisius. Nah, ini akhlaknya dari orang-orang yang dekat dengan Allah. Demikian, terima kasih. Yang kedua ini akan kita bahas insya Allah di Kamis yang akan datang. Semoga Allah meridhoi, membimbing kita, memberi kesabaran kepada para suami yang digoda istrinya dan mengingatkan suaminya yang juga ada yang menggoda istrinya. Jadi ini pelajaran, intinya muasyarah antara laki perempuan, antara suami istri itu harus diletakkan pada hak dan kewajibannya masing-masing. Terima kasih. Harul kalam. Alhamdulillah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.